Ya pemirsa, Anda masih bersama saya Sinta Zahra dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025 Best Securities and Fund Managers yang bertajuk Tangkap Peluang Investasi di Era Baru Ekonomi RI. Dan saat ini kami masih bersama dengan Director of Investment Banking Aldira Cita Sekuritas Indonesia, Ibu Anindita Cintasya. Selamat siang Bu Anindita, bagaimana siang, kabarnya di siang hari ini? Baik Mbak. Kabar baik ya Mbak. Baik. Bu Anita, seiring dengan juga kalau kita lihat ini pemerintahan baru, semangat baru, Menteri Keuangan yang baru dan juga di era suku bunga yang boleh dikatakan mungkin saat ini sudah cukup rendah ya karena sudah dipangkas sebanyak 5 kali. Bagaimana sebetulnya para investor melihat atau mungkin kalau dilihat investasi saat ini seperti apa sih? Oke, baik. Dengan Menteri Keuangan yang baru ya, dalam beberapa hari saja dia sudah mengeluarkan gebrakan-gebrakan kebijakannya. Cuman saya melihat di situ bahwa beliau memberikan signal yang cukup positif karena dirasa seperti market friendly ya. Jadi memang pro pasar ya. Jadi memang melihat kebijakan-kebijakan yang cukup berani. Namun itu kita tahu bahwa tujuannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian. Jadi kalau kita lihat ada beberapa sektor yang difokuskan, mungkin seperti energi, digitalisasi dan juga infrastruktur. Mungkin salah satunya misalnya penggelontoran 200T kepada bank-bank himbara itu pasti akan menekan juga cost of fund dari sisi bank, di mana nanti akan pencarian kredit kepada para perusahaan itu akan lebih rendah. Jadi dari sisi perusahaan diharapkan profitabilitasnya akan meningkat, kemudian belanja modal, kemudian belanja masyarakat juga akan meningkat. Di situ kita bisa lihat flow-nya bahwa sektor real itu akan bergerak juga. Seperti itu kurang lebih. Baik, tapi kalau kita membahas mengenai investasi di pasar keuangan RI ya di tengah fundamental ekonomi yang ada saat ini, sebetulnya tantangan dan peluang apa saja yang bisa ditangkap? Oke, mungkin kita lihat dengan penurunan yield tadi itu dari sisi korporasi sebenarnya harusnya lebih bergairah karena mereka melihat bahwa ada alternatif investasi pendanaan yang dirasa mungkin lebih menguntungkan dari sisi mereka. Di mana memang mungkin dari sisi demand sendiri harusnya tidak terlalu berkurang karena memang dari sisi investornya itu memerlukan produk-produk yang bisa menjadi underlying dari portfolionya dia. Jadi saya rasa sebenarnya dengan penurunan suku bunga itu tidak terlalu berdampak yang cukup bagaimana karena tetap akan stabil pertumbuhan ekonominya. Baik, lalu terkait dengan peluang pasar surat utang Indonesia di kondisi saat ketika suku bunga sudah turun sebanyak 5 kali ya kalau kita lihat Bank Indonesia. Ini sebetulnya kalau minat dari korporasi sendiri untuk melakukan penggalangan dana melalui surat utang di kondisi saat ini seperti apa sih saat ini? Ya, kalau kita lihat secara beberapa tahun kebelakang ini pertumbuhan penerbitan obligasi korporasi itu meningkat lebih dari di atas 11%. Nah itu juga kita melihat di antara beberapa tahun kebelakang ini, 4-5 tahun kebelakang ini memang terlihat ada fluktuasi kondisi perekonomian, ada naik, ada turun, namun penerbitan obligasi itu tetap meningkat di atas 11%. Nah kemudian juga hampir mirip dengan kondisi saat ini, jadi di mana walaupun memang sudah terjadi beberapa kali penurunan suku bunga, kita lihat bahwa akhir-akhir ini seluruh penerbitan obligasi masih bisa dikatakan majority oversup karena memang demand yang lebih besar daripada supply-nya. Baik, tapi terkait dengan jenis dari surat utang yang menjadi favorit bagi para investor saat ini seperti apa sih? Oke, kalau kita lihat dari penerbitan obligasi korporasi itu masih lebih besar memang didominasi oleh conventional bond ya. Kemudian diikuti dengan sukuk, penerbitan sukuk saat ini memang cukup luar biasa demand-nya. Selain itu memang kita lebih mengarah kepada obligasi-obligasi tematik, misalnya keberlanjutan, kemudian green bond, social bond, bahkan sekarang juga dari sisi lembaga pembiayaan sudah mulai melirik penerbitan perpetual bonds. Jadi dia bisa meningkatkan modal intinya dia. Baik, kalau terkait dengan konvensional bond, lalu juga obligasi tematik, ini sebetulnya kalau dibandingkan dengan tahun lalu seperti apa sih? Artinya untuk peminatan di tahun ini apakah terjadi peningkatan seiring dengan juga sebetulnya kalau kita lihat ini kan pemerintahan baru ya, apakah ada terjadi peningkatan? Oke, ini lebih kepada regulasi-regulasi baru saja. Jadi mungkin dari sisi investor baru mulai mengimplementasikan regulasi baru, jadi maksudnya mereka baru mulai berani untuk investasi ke beberapa jenis investasi selain obligasi korporasi pada umumnya. Jadi mulai masuk ke sisi social bond, kemudian green bonds, kemudian juga perpetual. Baik, jadi kalau dari sisi perpetual bond memang di tahun ini terjadi peningkatan dan memang sedang diburu begitu ya? Karena mungkin betul, karena memang ini sebenarnya baru 2 issuer yang di beberapa tahun terakhir ini baru 2 issuer yang melakukan penawaran umum perpetual bonds. Jadi memang dirasa agak sedikit susah karena diterima oleh investor karena mungkin ada sedikit
jenis instrumen yang agak masih gray area. Jadi kemudian kita mulai mencoba untuk menawarkan kepada sisi investor dan menjelaskan bagaimana kita menjembatani keraguan dari sisi investor itu. Baik, tapi sebetulnya kalau kita berbicara mengenai menarik atau tidak, sebenarnya perpetual bond ini cukup menarik tidak sih di kacamata investor sendiri untuk saat ini? Oke, kalau dari sisi kacamata investor sebenarnya karena obligasi perpetual ini kan tidak memiliki jatuh tempo. Jadi dirasa dari sisi investor sebenarnya kayak, wah ini saya harus benchmarkin dengan obligasi pemerintah yield berapa nih, karena tidak ada jatuh temponya. Cuman waktu itu kita pernah menjembatani dengan dari sisi PHEI bahwa bisa di pricing sesuai dengan struktur callable-nya. Jadi kalau obligasi perpetual itu tanpa jatuh tempo, cuman ada periode-periode tertentu yang bisa di call sama issuer. Nah, disitulah benchmark dari pricingnya ditentukan. Baik, sebagai edukasi juga kepada investor ya, sebetulnya seperti apa risiko dan juga prospek dari perpetual bond sebagai salah satu instrumen investasi untuk saat ini? Oke, kalau perpetual bond itu secara rating dari company-nya maupun instrumennya, misalnya kita mendapatkan secara rating itu dari instrumennya itu turun 3 notch dari konvensional bond biasa. Dengan turunnya rating itu dianggap memang risikonya lebih besar, cuman tentunya dengan risiko lebih besar kupon yang diterima oleh investor itu akan lebih tinggi. Jadi kita tetap harus melihat siapa issuernya, kemudian rating company-nya berapa, meskipun kita tahu secara instrumen turun 3 notch, cuman kita masih bisa memegang kredit dari si issuernya ini. Baik, kalau secara return sendiri seperti apa sih? Ya, karena 3 notch di bawah dari conventional bond itu mungkin akan ada selisih beberapa bips. Jadi itu sebenarnya cukup menarik dari sisi investor untuk memiliki instrumen jenis ini ya. Karena tentu returnnya lebih tinggi, namun sebenarnya dengan kredit dari issuernya yang kita tahu sama ratingnya lebih tinggi 3 notch itu. Baik, lalu sebagai closing statement nih terkait dengan menangkap peluang investasi di era baru ekonomi RI, bagaimana sebetulnya strategi dari perusahaan ya untuk bisa tetap menangkap peluang dan juga mencetak pertumbuhan yang terus meningkat ke depannya di tengah situasi yang boleh katakan sebetulnya saat ini cukup menantang begitu. Betul. Era baru ekonomi Indonesia. Memang penuh tantangan, cuman kita tahu ada pastinya di antara tantangan itu ada celah-celah kita untuk peluang lebih berkembang lagi. Mungkin bagi kami sebagai perusahaan jasa, kita pastinya akan menangkap peluang dengan memperkuat inovasi produk. Jadi mungkin secara basicnya kita akan tetap pada penerbitan surat utang, cuman kita akan bisa lebih berinovasi dengan jenis-jenis tertentu, kemudian mungkin mengambil dengan rating-rating yang lebih banyak lagi, mungkin industri lain yang belum kita catch. Kalau menurut saya kemudian dari sisi M&A juga kita mau coba explore karena di luar capital market kita juga harus mengikuti perkembangan zaman dengan kebutuhan dari para investor. Kemudian kalau misalnya dari sisi investor itu selain melihat tetap pada profil risiko, ini adalah waktu yang tepat untuk kita mencoba mendiversifikasi portfolio kita. Jadi menangkap peluang-peluang yang memang dirasa secara konvensional returnnya terlalu rendah, kita bisa mencoba beralih untuk mencari jenis-jenis instrumen lain dengan return yang lebih tinggi. Baik, lalu untuk saran kepada investor sendiri untuk tetap bisa menangkap peluang di kondisi ekonomi saat ini? Oke, kita banyak sekarang sosial media itu kan sudah banyak sekali kita bisa menangkap dari informasi-informasi dari sosial media. Mungkin dari yang sebenarnya kita konvensional investor kita tidak tahu hanya cuman ke bank saja. Sekarang kita juga bisa dengan mudah mendapatkan informasi tanpa kita malu-malu harus mendatangkan ke bank atau mendatangkan ke perusahaan-perusahaan sekuritas. Jadi tidak langsung sebenarnya informasi atau influencer yang ada di sosial media itu juga membantu menggugah investor-investor retail untuk bisa berani mencoba untuk terobosan kepada investasi-investasi yang instrumen baru. Meningkatkan literasi juga ya. Betul sekali. Bu Aninita. Baik, terima kasih Bu Aninita Cintasya, Director of Investment Banking Aldira Cita Sekuritas Indonesia untuk diskusinya di siang hari ini. Salam sehat, sukses selalu. Terima kasih.